Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Kiranya sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa selalu melingkupi Bapak Ibu Saudara, sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu, Tuhan memberkati senantiasa. Marilah sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Panggilan beribadah. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Kepada Tuhan sajalah hormat dan sembah. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Langit berguncang dan gunung bergetar mendengar suaranya. Suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan kekuatan. Segala hewan di laut dan di darat takjub mendengar suaranya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Kau merelakan putramu supaya dunia ditebus. Dengannya kurnia penuh telah Kau beri. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu. Hidup kuasa kasih-Mu Engkau beri. Keluarga besar GKI Banjarnegara, marilah kita bersama-sama mengawali ibadah Minggu Baptisan Yesus ini dengan pengakuan bahwa Allah Tritunggal, Sang Maha Pengasih dan Maha Hadir menyertai kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Marilah kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur atas hari ini, atas segala berkat dan perlindungan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, pada minggu ini kami masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul bersama beribadah di tempat ini. Kami bersyukur atas segala perlindungan daripada-Mu, Bapa. Kami juga memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, Bapa. Ampunilah kami, Bapa.
Seringkali kami menyakiti perasaan sesama kami. Ampunilah kami, Bapa, dan ajarilah kami, Bapa, untuk selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa yang selalu mengampuni dan mengasihi tiada pamrih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Di dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa, isi hatimu, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau dicari. Betapa Kau mencari aku, hatimu rindu padaku. Kau raih aku kepadamu, membuat aku milik-Mu. Diriku sudah Kau kasihi, Kau jualah yang aku pilih. Mari kita mempersiapkan hati kita menyambut pelayanan firman Tuhan dengan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami bersama-sama dengan gereja-Mu, GKI Banjarnegara. Kami merindukan datang di dalam kebaktian ini untuk menerima berkat firman-Mu. Tuhan, firman-Mu kami nanti-nantikan, sabda-Mu sungguh kami rindukan. Baik kami yang mengikuti kebaktian di gedung gereja, maupun bagi kami yang mengikuti ibadah ini dari rumah kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau taruhkan firman-Mu di dalam hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan mengajarkan firman-firman-Mu bagi hidup kami. Pakailah hamba-Mu untuk menguraikan kebenaran firman-Mu, memberitakan kehendak sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut pelayanan firman Tuhan mengubah hidup kami menjadi baru. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada kebaktian ini dipilihkan dari Injil Markus 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11.
Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 11, firman Tuhan diberitakan begini. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Banjarnegara terkasih, apa yang menjadi tema khotbah pada kebaktian hari ini? Tema yang menarik sekali tentang Roh Kudus dan baptisan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, barangkali kita bertanya-tanya, Pak Pendeta Stefanus Lim, dari ayat manakah kami perlu belajar tentang Roh Kudus dan baptisan menurut bacaan Injil hari ini? Kita temukan jawaban yang pertama dari pembacaan Injil Markus 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari dari rumah masing-masing, kita ikut membaca dan mengucapkan firman Tuhan begini. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, berbicara tentang bagaimana Yohanes Pembaptis dipakai Allah untuk sungguh-sungguh menyatakan pertobatan dan sungguh-sungguh mengundang orang banyak untuk mengaku dosa lalu dibaptis. Mengingatkan kita tentang peristiwa yang terjadi di sungai Yordan. Mungkin ada di antara kita yang dulu juga pernah mengikuti Holy Land Tour, diajak pergi menuju ke sungai Yordan. Indah sekali tentang peristiwa baptisan yang boleh kita kenang dalam perjalanan iman kita waktu kita pertama kali mengenal Kristus di dalam gereja Tuhan di GKI Banjarnegara. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, kalau kepada kita ditanya, sudah berapa lama aku dibaptis? Pasti jawabannya beda-beda. Namun ada satu persoalan yang justru lebih penting. Bukan sekedar sudah berapa tahun aku dibaptis, tapi benarkah aku memahami arti baptisan itu dalam hidupku? Mengingatkan saya dengan sebuah kisah humor tentang cerita baptisan Mukidi. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, Mukidi diceritakan adalah seorang anak yang nakal banget.
Mukidi anak muda yang satu ini hidup dalam pergaulan yang buruk. Ia terbiasa untuk mabok-mabokan. Hidupnya selalu diwarnai dengan minum-minuman beralkohol. Sampai-sampai orang tuanya itu sedih. Mengapa anak laki-lakiku hidupnya dalam dunia malam seperti ini? Orang tuanya berpikir, bagaimana caranya anakku yang namanya Mukidi ini bisa bertobat dan dibaptis. Mukidi diajak omong-omong supaya mulai membuka hati untuk mengenal Alkitab. Mukidi mengatakan, aku gak suka belajar Alkitab. Orang tuanya bingung bagaimana caranya supaya Mukidi bertobat. Mukidi mengatakan, aku mau kalau diminta bertobat, tapi gak usah pakai belajar Alkitab katanya. Wah, orang tuanya bingung. Kepada siapa ini? Aku mesti menyerahkan Mukidi supaya dia bisa dibaptis tanpa ikut kelas katekisasi, tanpa belajar Alkitab. Pokoknya Mukidi bisa dibaptis lebih dahulu. Siapa tahu nanti Mukidi berubah dan bertobat hidupnya. Orang tuanya mengingat-ingat, kalau kami punya sahabat seorang pendeta yang suka menolong. Siapa tahu sahabatku yang adalah pendeta ini bisa menolong untuk segera membaptis Mukidi tanpa ikut belajar Alkitab, tanpa ikut kelas katekisasi. Karena pendeta yang satu ini adalah sahabat baik dari orang tuanya Mukidi, maka sepakatlah untuk dilaksanakan baptisan bagi Mukidi. Baptis darurat kira-kira begitu ya. Apa yang terjadi? Pendeta ini begitu kreatif. Memikirkan supaya Mukidi berubah. Maka saat ia membaptis anak muda yang bernama Mukidi ini, pendeta itu berkata, namamu bukan lagi Mukidi, tetapi Stefanus. Berubahlah kamu sekarang, Tuhan memberkatimu. Amin. Wah. Lalu Mukidi senang sekali. Kalau akhirnya aku sudah dibaptis, namaku bukan lagi Mukidi, tetapi Stefanus. Enggak pakai lim tapi ya. Menarik sekali bagaimana Mukidi ingat banget kata-kata Pak Pendeta yang membaptis aku tadi. Aku sungguh-sungguh diberi nama baru. Bahkan pendeta itu mengatakan, berubahlah kamu sekarang, Tuhan memberkatimu. Amin. Kata-kata baptisan itu ada di dalam hati Mukidi. Maka setelah selesai dari acara baptisan, Mukidi pulang ke rumah. Dan ternyata waktu ia membuka kulkas, lemari es, ada godaan di sana. Dia lihat pada lemari es itu ada begitu banyak, masih tersimpan minum-minuman keras, minum-minuman beralkohol, minum-minuman kesukaan Mukidi pada saat dulu. Hatinya bimbang. Dia mulai mengeluarkan minum-minuman keras itu dari dalam kulkas. Dia pikir-pikir, aku itu tiap-tiap hari enggak pernah bisa lepas dari minum-minuman seperti ini. Tapi barusan tadi kan aku dibaptis, katanya suruh berubah. Tapi bagaimana caranya untuk berubah? Kayaknya aku enggak sanggup loh. Mukidi tiba-tiba punya ide. Segera dia mengambil 1 botol whisky lalu berkata apa? Namamu bukan lagi whisky tetapi Coca-Cola. Berubahlah kamu sekarang, Tuhan memberkatimu. Amin. Ya. Seketika itu juga dia membuka whisky yang sekarang namanya sudah Coca-Cola. Langsung diminum dan dia berkata, sekarang ini sudah berubah. Ini namanya sudah Coca-Cola katanya. Ibu bapak, saudara yang terkasih.
Kisah cerita tentang baptisan Mukidi ini menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa baptisan itu bukan sekedar pada pelaksanaan peristiwa baptis itu saja. Tetapi apakah baptisan itu sungguh mengubah kehidupan ini menjadi baru? Mana kisahnya kalau di dalam Alkitab? Yohanes Pembaptis merasa sungguh-sungguh perlu membaptis, bahkan menunjukkan ada sosok yang jauh lebih mulia untuk diikuti. Kita temukan jawabnya pada bacaan ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayo kita baca bareng-bareng Markus 1 ayat 6 sampai 8 ya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ibu bapak, saudara yang terkasih, Yohanes Pembaptis menunjukkan dalam diri Yesus yang segera akan datang, ia jauh lebih berkuasa daripadaku. Bagaimana kalau aku membaptis hanya dengan air, tetapi Yesus yang akan datang sebentar lagi, ia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Ibu bapak, saudara yang terkasih, coba kita mengenang kembali peristiwa baptisan dan ajaran tentang sakramen baptis kudus yang kita ketahui dalam gereja kita di GKI. Ibu bapak, saudara yang terkasih, kita ingat banget bahwa GKI menyelenggarakan sakramen baptis kudus yang dilakukan dalam 3 nama yang menarik. Yang pertama adalah baptisan anak. Artinya anak ini dibawa oleh kedua orang tuanya untuk dibaptis, dan supaya anakku sejak dari kecil boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Ketika anak ini nanti bertumbuh menjadi dewasa, ia bisa mengikuti kelas katekisasi, maka ia akan menempuh pelaksanaan untuk mengaku percaya atau sidi. Baptisan anak-anak dulu dibawa menjadi landasan untuk aku bisa mengaku percaya. Kalau dulu aku dibaptis karena orang tuaku, sekarang aku sudah dewasa, aku menyatakan pilihan imanku, aku memilih mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya aku menerima sidi atau mengaku percaya. Namun di GKI juga mengenal jenis baptis yang disebut baptis dewasa. Artinya orang ini dulu dari kecil belum mengenal Kristus. Namun dalam proses saat-saat umurnya mulai bertambah menjadi dewasa, ia mengenal tentang kasih Kristus dan ia ingin sungguh-sungguh mengikut Kristus. Maka ia belajar dalam kelas katekisasi dan ia akan menerima sakramen baptis dewasa sekaligus mengaku percaya atau sidi. Ibu bapak, saudara yang terkasih, barangkali kita mencoba mengenang ulang, apakah baptisanku itu sudah termasuk baptisan Roh Kudus? Bagaimana kita boleh melihat gereja-gereja di luar GKI seringkali menceritakan tentang baptisan Roh Kudus. Apakah aku sudah termasuk dibaptis dengan Roh Kudus? Kalau itu pertanyaan kita, ayo kita jawab dengan kita sama-sama mengenang kembali tentang bagaimana rumusan formula sakramen baptis kudus GKI. Siapapun kita,
ketika kita dulu dibaptis di gereja GKI, pasti pendeta yang melayani akan mengucapkan kata-kata seperti ini. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, perhatikanlah baik-baik bagaimana kita dibaptis di gereja GKI dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi jangan pernah goyah kalau orang mengatakan kau belum dibaptis dalam Roh Kudus. Siapa bilang? Aku ingat persis bagaimana aku dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, berbicara tentang perbedaan baptisan di sekeliling kita, mengingatkan kita tentang bagaimana Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI telah membuat sebuah keputusan yang luar biasa. Keputusan yang disebut dengan 5 dokumen keesaan gereja. Salah satu dari 5 dokumen keesaan gereja disebut dengan piagam saling mengakui dan saling menerima. Ibu bapak, saudara yang terkasih, sangat menarik kalau dituliskan dan diberitakan dengan sangat jelas bahwa baptis adalah tanda meterai keselamatan. Dan bahwa baptis itu berlaku 1 kali seumur hidup di dalam Tuhan. Maka gereja perlu saling mengakui dan saling menerima baptisan dari gereja manapun di kalangan anggota-anggota PGI. Sehingga ketika seseorang pindah gereja, ia tidak perlu dibaptis ulang karena baptisan itu cuma sekali seumur hidup. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, baptisan adalah tanda atau meterai. Kalau zaman umat perjanjian lama, tanda atau meterai itu ditandai dengan peristiwa sunat. Jadi kalau sunat pun hanya 1 kali, nggak mungkin diulang-ulang, maka baptisan pun sesungguhnya cukup 1 kali seumur hidup di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana pada saat hari Minggu ini kita merayakan peristiwa Minggu Baptisan Tuhan Yesus. Kita temukan dalam ayat yang mana? Inilah bagian yang ketiga. Ayo kita baca bareng-bareng Markus 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari membaca bersama-sama dengan saya demikian. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, menarik sekali. Yohanes di sungai Yordan diminta untuk membaptis Yesus. Dan Alkitab menyaksikan bagaimana pada saat Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, tiba-tiba tampak langit terkoyak. Dan tampak roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan terdengar suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Peristiwa baptisan Tuhan Yesus ini mau memproklamasikan kepada seisi dunia bahwa Allah menampakkan diri dalam diri Tuhan Yesus. Allah hadir, Allah begitu dekat, Allah begitu nyata tampak di dalam peristiwa baptisan itu. Kalau Tuhan Yesus bersedia dibaptis, itu karena Tuhan Yesus mau sungguh-sungguh sama seperti kita manusia.
Ia mau untuk menerima baptisan itu, supaya arti baptisan itu semakin dapat kita pahami dan sungguh semakin kita mengerti. Bila kita bicara tentang baptisan, saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah kesaksian. Kesaksian ketika saya melayani di gereja Tuhan di awal-awal dulu di kota Purwokerto. Ibu bapak saudaraku, di kalangan anggota jemaat yang memiliki latar belakang usia sudah lanjut umur, biasa kalau memanggil pendetanya itu dengan menyapa boksu. Ya, boksu adalah kata di dalam bahasa Hokkien. Kalau diterjemahkan artinya gembala atau pastor. Jadi beberapa om atau tante di kalangan anggota jemaat yang sudah lanjut umur seringkali manggil nama pendetanya itu dengan sapaan boksu, artinya gembala. Saya ingat banget. Waktu itu kebaktian di gereja kami mula-mula hanya ada satu kali, yaitu jam 6 pagi. Nah, pas rampung ibadah, saat bersalam-salaman di pintu keluar, saya melihat ada seorang tante itu menunggu paling belakang. Membiarkan orang-orang salam-salaman dulu dan dia memilih salamannya paling terakhir. Ketika bersalaman dengan saya, apa yang dikatakan tante ini? Tante ini berkata begini, boksu, apa boksu punya waktu? Saya kepingin ketemu sebentar dengan boksu. Saya mengatakan saya ada waktu tante. Tante tunggu dulu di gedung gereja. Saya nanti tutup doa bersama dengan para majelis, para penatua. Setelah itu saya ketemu tante di gedung gereja ya. Tante silahkan duduk dulu. Tante ini tersenyum, baik boksu, saya tunggu. Selesai doa penutup di ruang konsistori dengan para penatua, segera saya menemui tante ini. Saya sengaja duduk dekat dengan tante ini. Ternyata saya melihat tante ini baru menangis. Matanya basah oleh linangan air mata. Tiba-tiba tante ini mengatakan begini, boksu, tahu enggak, kalau saya ke gereja jam 6 pagi seperti ini, saya harus bangun sejak jam 2 dini hari, boksu. Saya kaget. Kenapa tante kok harus bangun dari jam 2? Tante ini mengatakan, boksu belum kenal suamiku sih. Suamiku itu orang Chinese totok. Adatnya keras sekali. Tradisinya kenceng banget boksu. Sebenarnya suamiku itu enggak setuju kalau aku ke gereja. Jadi suamiku bikin aturan boksu. Aturannya gini, silahkan kalau kamu mau ke gereja. Tapi aku mau rumah harus beres semua. Jadi boksu, saya kalau hari Minggu jam 2 dini hari bangun, itu berarti saya harus sudah mencuci pakaian. Saya sudah mulai mencuci gerabah. Saya harus mulai sudah masak. Saya siapkan minuman, saya bikin lauk pauk dan nasi. Saya sudah beres-beres, nyapu, ngepel, semua pekerjaan rumah beres. Baru saya mandi dan setelah itu saya menyiapkan anduk, pakaian baru kalau suami saya nanti mau mandi. Kalau itu semua sudah beres, baru saya bisa ke gereja boksu. Lalu saya tanya, sudah berapa lama tante melakukan ini? Sudah lama. Lah kok nangisnya baru sekarang, kenapa tante? Tante ini bercerita, saya makin hari makin tua boksu.
Apa badanku ini masih kuat? Apa aku masih sanggup kalau mau ke gereja harus bangun dari jam 2 terus menerus kayak gini, Boksu? Apa aku kuat, Boksu? Saya membiarkan tante ini menangis sejenak. Lalu saya mengatakan kepada tante, apakah tante percaya mujizat? Mujizat apa, Boksu? Mujizat kalau Tuhan sanggup membuka pintu hatinya Om suamimu mengenal kasih Kristus. Tante ini kaget. Aku kepingin itu terjadi, Boksu. Tapi bagaimana caranya? Saya mengatakan, Tante adalah saksi Kristus kalau di rumah. Jangan pernah Tante bersungut-sungut ketika melakukan tugas-tugas pekerjaan di rumah. Tante harus tetap menyanyi gembira. Tante mesti menunjukkan wajah yang penuh semangat. Tante jangan pernah berkecil hati. Tante harus terus berdoa. Sebut nama Om dalam doamu. Pasrahkan Om untuk mengenal kasih Kristus. Saya akan ikut mendoakan buat suaminya Tante. Kita tunggu bagaimana waktunya Tuhan akan bertindak. Tante ini tiba-tiba tersenyum dan mengatakan, baik Boksu, saya akan melaksanakan apa yang Boksu ceritakan kepadaku. Lalu tante ini saya ajak berdoa, terus berpamitan pulang. Ibu bapak, saudara-saudaraku, kejadian itu terus berlangsung beberapa waktu. Tiba-tiba, telepon di rumah pastori setelah beberapa bulan berdering. Zaman dulu belum ada handphone. Ketika saya mengangkat telepon di rumah pastori itu, saya mendengar suara tante yang sedang meminta untuk ngobrol dengan saya. Tante ini ngomong apa? Boksu, apakah Boksu mau datang ke rumahku sekarang ini? Karena tiba-tiba Om suamiku kepingin ketemu Boksu. Saya mengatakan puji Tuhan ya tante, aku bisa kok. Tapi tante ini ngomong lagi, maaf loh Boksu, aku itu gak ngerti apa tujuannya Om manggil Boksu ke rumah. Lah nanti kalau ternyata Boksu dipanggil malah dimarah-marah oleh suamiku bagaimana? Saya jawab dengan bercanda, Tante kan manggil aku Boksu. Boksu kan artinya ditabok ora oleh nesu ya. Aku datang ke rumah, aku siap ketemu dengan suaminya tante. Puji Tuhan. Segera saya datang ke rumah keluarga ini. Apa yang terjadi saudaraku? Waktu saya masuk ke ruang tamu, saya melihat Om ini duduk di pojok kursi sofa di ruang tamu itu. Dan tampak Om ini menunduk terus wajahnya, tidak mau melihat siapapun. Saya mencoba masuk ke dalam ruang tamu itu sambil berkata, Om, saya pendetanya tante Om. Saya senang bisa ke rumah di sini. Apa saya bisa duduk di sebelahnya Om? Om itu enggak jawab sama sekali. Om itu diem, cuma nunduk terus. Saya jadi deg-degan. Ini kira-kira kenapa ya? Begitu saya duduk di sebelahnya, saya baru tahu kenapa kok Om ini dari tadi diem, menunduk melihat ke lantai terus. Ternyata saya melihat matanya berlinangan air mata. Om ini baru nangis. Dan setelah saya duduk di sampingnya, Om ini mengucapkan kata-kata seperti ini. Boksu,
Aku ini laki-laki jahat, Boksu. Aku ini suami macam apa, Boksu? Istriku itu baik sekali. Istriku mengurus rumah ini dengan sangat baik. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah jengkel. Beres-beres rumah dengan nyanyi terus. Tapi kalau mau ke gereja saja, kok harus aku larang dengan aku atur supaya beresi rumah lebih dahulu. Aku ini suami macam apa, Boksu? Istriku baik sekali, Boksu. Saya membiarkan Om ini menangis. Tiba-tiba Om ini berkata, Boksu, saya itu heran. Kenapa istriku tidak bisa dilarang pergi ke gereja? Sebenarnya di gerejanya Boksu itu ada apa? Aku kok kepengen ngerti. Apakah boleh kalau besok Minggu aku bersama istriku pergi ke gerejanya Boksu? Saya mengatakan puji Tuhan Om, kebetulan besok Minggu saya tugas di gereja. Tidak sedang keluar kota. Saya tunggu Om dan Tante beneran loh ya. Om ini mengangguk. Lalu kami doa bareng-bareng. Apa yang terjadi pada hari Minggu itu? Luar biasa. Ternyata Om dan Tante ini sungguh-sungguh berangkat ke gereja naik becak. Saya menyambut ketika Om ini baru turun dari becak. Tante itu baru turun dari becak. Saya membantu untuk mereka bisa melangkah masuk ke dalam gedung gereja. Dan ketika kebaktian selesai, mereka memilih menunggu antrean paling terakhir. Lalu Om ini ketika bersalaman mau pamitan pulang mengatakan apa? Boksu, sekarang aku ngerti kenapa istriku tidak bisa dilarang pergi ke gereja. Ternyata di gereja ini hati ini jadi damai. Saya senang sekali mendengar lagu-lagu yang dinyanyikan di gereja ini, Boksu. Saya merasa benar-benar dapat sesuatu ketika Boksu menyampaikan khotbah. Bahkan ketika didoakan. Tiba-tiba Om ini berkata, Boksu, bolehkah aku minta tolong diajari jadi orang Kristen? Bagaimana caranya? Saya mengatakan puji Tuhan Om, gereja kita sedang akan membuka kelas katekisasi, yaitu kelas untuk belajar Alkitab, kelas belajar mengenal gereja dan mengenal Tuhan Yesus. Tapi waktunya lama loh Om, 10 bulan, baru setelah itu nanti dibaptis. Apakah Om mau ikut? Tiba-tiba Om itu mengatakan apa? Boksu, tolong aku dicatat ya. Aku didaftar G1 ya Boksu. Aku pengen ikut. Puji Tuhan. Dan saya mau bercerita. Sepanjang saya mengajar kelas katekisasi, belum pernah saya menjumpai murid katekisasi yang semangat dan motivasinya luar biasa seperti Om yang satu ini. Hujan tetap berangkat. Apapun yang terjadi, dia belum pernah membolos. Selalu datang dengan semangat dan membawa Alkitab, membawa buku catatan, membawa ballpoint. Bahkan dalam kelas katekisasi, Om ini selalu sering bertanya, Boksu tolong diartikan ini apa maksudnya. Om ini tampak sedang sungguh-sungguh kepingin menjadi seorang anak Tuhan. Luar biasa. 10 bulan lamanya. Kelas katekisasi diikuti dengan setia. Lalu langkah selanjutnya apa? Saya mengatakan langkah selanjutnya gini Om. Nanti majelis akan mempercakapi dalam percakapan gerejawi. Apakah semua peserta kelas katekisasi ini dinyatakan layak untuk bisa dibaptis tahun ini? Jadi majelis akan bercakap-cakap satu persatu dengan kita, termasuk dengan Om.
Om ini mengatakan saya siap boksu. Luar biasa. Waktu percakapan gerejawi dengan para penatua, seluruh penatua mengatakan Om ini tampak sangat serius menjadi orang Kristen. Tampak sungguh-sungguh mengenal tentang bagaimana pengajaran yang ia terima selama ini. Jadi majelis akan mewartakan namanya 3 hari Minggu berturut-turut supaya bisa disetujui oleh jemaat untuk dibaptis. Apa yang terjadi? Warta minggu pertama gak ada masalah. Warta minggu kedua juga gak ada masalah. Tapi sebelum warta terakhir, tiba-tiba telepon di rumah pastori saya berdering kembali. Waktu saya angkat, ternyata suara Om ini baru teriak-teriak minta tolong. Apa yang dia katakan? Boksu, tolong sekarang cepet ke rumahku boksu. Tolong lihat tante jatuh di kamar mandi. Tolong segera ya boksu. Tampak Om ini menangis ketakutan. Ketika saya sampai di rumah itu, di situ ada seorang dokter. Dan dokter itu menyatakan, kalau istrinya Om ini kena serangan jantung di kamar mandi dan sudah meninggal dunia. Saya sedih. Saya pengen nangis di hadapan Tuhan. Saya pengen protes di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, kenapa tinggal selangkah lagi anakmu ini akan dibaptis? Mengapa engkau panggil pulang istrinya begitu cepat ya Tuhan? Aku takut kalau Om ini nanti berubah keputusan bagaimana. Apa yang terjadi saudaraku? Malam itu saya melayani kebaktian tutup peti atau kebaktian jitbok di rumah duka. Setelah saya membawakan firman Tuhan, setelah semuanya siap untuk pelaksanaan tutup peti, tiba-tiba Om ini berlari dari arah belakang, lalu menubruk saya dan menangis di pundak saya mengatakan, boksu, petinya jangan ditutup dulu boksu. Tolong petinya jangan ditutup dulu boksu. Saya mengatakan, baik Om. Kenapa Om? Om ini mengatakan, saya harus berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan boksu sebagai pendetaku, dan di hadapan istriku di dalam peti ini. Aku harus janji untuk tetap dibaptis supaya aku bisa bertemu dan berkumpul kembali dengan istriku di rumah Bapa di sorga. Saya memeluk Om ini. Kami menangis bersama dan luar biasa. Setelah peristiwa pemakaman itu, bagaimana Om ini tetap rajin ke gereja, walaupun sekarang naik becak sendiri, walaupun sekarang di bangku gedung gereja itu tidak ada yang mendampingi, tapi Om ini tetap setia. Satu hal yang luar biasa. Tidak lama setelah dibaptis, Om ini dipanggil pulang Tuhan seperti kerinduan hatinya. Bertemu dan berkumpul kembali dengan istri terkasih di rumah Bapa yang kekal. Ibu bapak, saudara yang terkasih, hari ini sekarang kita tahu bagaimana Roh Kudus berkarya di dalam peristiwa baptisan yang kita terima. Baptisan yang telah dimeteraikan dalam hidup kita. Jagai itu sungguh-sungguh supaya kita tetap menjadi anak Tuhan sampai akhir hidup kita. Maukah kita menjalani tahun yang baru ini dengan baptisan yang kita terima untuk kita melangkah dalam iman? Maukah kita memasuki tahun yang baru ini mengajak anggota keluarga kita untuk menerima sakramen baptis kudus dalam perjalanan imannya?
Kita tidak tahu apa yang terjadi di sepanjang tahun 2021 ini. Tapi satu hal yang kita tahu, bagaimana aku belajar berserah kepada Allahku. Mari saudaraku, saya mau mengajak kita nyanyikan lagu ini. Taruh tanganmu di dadaku. Apapun yang terjadi, aku mau berserah kepada Allah. Apapun yang aku hadapi, ada Bapa Sorgawi yang terus menjaga hidupku, bahkan seisi keluargaku. Mari saudaraku, kita nyanyikan dengan sikap penuh penyerahan. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Angkat tanganmu. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tofan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Angkat tanganmu. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tofan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Saudaraku, tahun ini kita tidak tahu akan menjalani hidup seperti apa. Sekalipun berjalan di lembah gelap, ada Bapa Sorgawi yang tetap terus siap menjaga hidup kita. Mari saudaraku, kita makin bersandar dan terus berserah kepada Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu. Kita nyanyi bersama lagu ini. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Angkat tanganmu. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tofan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan
mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Ibu Bapak Saudaraku yang terkasih, tiba saatnya kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sekarang boleh mendoakan secara khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit dan lemah. Tuhan, Kau pulihkan dan Kau beri semangat hidup yang baru. Tuhan memberkati proses pengobatan yang dilakukan. Bila mana ada di antara anak-anak-Mu sedang menjalani proses untuk isolasi mandiri, ataupun sedang menjalani masa karantina, atau bahkan dirawat di rumah sakit, Tuhan tolonglah. Dimanapun anak-anak-Mu sedang menantikan pertolongan kesembuhan dari-Mu, mujizat-Mu Engkau nyatakan, tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami berdoa untuk rencana pemerintah mendistribusikan vaksin ke seluruh daerah. Kami mendoakan secara khusus pendistribusian vaksin ke daerah Banjarnegara pun akan diberkati Tuhan. Dan biarlah pada saatnya seluruh warga negara Indonesia, seluruh rakyat di negeri ini akan sanggup memenangkan perjuangan hidup melawan masa-masa pandemi COVID-19 ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa secara khusus untuk teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan berikan umur panjang, Tuhan berikan berkat kesehatan yang baik, dan Tuhan tambahkan iman pengharapan yang semakin teguh. Sekarang kami mendoakan untuk keluarga kami, baik yang tinggal di dalam kota, di luar pulau, di luar negeri. Tuhan lindungi seisi keluarga kami memasuki tahun yang baru. Inilah kerinduan doa-doa syafaat kami. Kami satu padukan doa syafaat kami. Dengan bersama-sama kami akan menyanyikan nyanyian doa Bapa kami bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nats persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pengumpulan persembahan di rumah memakai kantong atau amplop masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening GKI Banjarnegara. Marilah kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur atas hari ini, atas segala berkat dan perlindungan daripada-Mu. Terima kasih Bapa sudah memberkati kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Dan inilah persembahan kami Bapa. Kiranya berkenan agar Engkau kuduskan, agar Engkau sucikan, agar layak dan dapat dipakai untuk mencukupkan kebutuhan gereja kami Bapa. Dan ajarilah kami Bapa untuk selalu memberikan yang terbaik dari semua yang kami miliki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhan. Terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Mari kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan teruslah menjadi saksi kasih-Nya dalam setiap langkah kehidupan saudara. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Terang Allah yang sejati menghangatkan hati kita dengan damai dan sukacita, menerangi langkah kita dengan semangat dan pengharapan, dan memenuhi hidup kita
dengan kasih dan karunia. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya.